Bo, nah, pada sini guys tamu. Nah, so tiko guys, pas baca tamu dapat sama. Apalagi kemauan na punong poso gini ka. Kaya apa? Ada kantong kecil. Tidak sio loh. Oh, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alladhi huwa adhaka wa abka. Alladhi huwa amata wa ahya. الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu nikmat, bahkan bukan cuma di dunia tapi sampai di negeri akhirat yang kekal abadi selamanya. Hadirin Bapak Ibu jemaah, ada kemarin ada dua orang anak dari ibu-ibu Jumat Berkah dan anaknya Ibu Bianti, ya. Qadarullah, takdir Allah, mereka saya dengar ceritanya mau coba-coba tes polisi, ya. Tes polisi dan alhamdulillah ternyata lolos. Ya, lolos ya Bu ya. Alhamdulillah. Coba-coba saja karena ya. Saya umum kalau masuk polisi itu bayarnya mahal ya. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Masih ada orang baik ya, insyaallah. Orang baik itu sekitar kita selalu ada. Jadi kebaikan ini yang mau kita sebar sebenarnya. Kebaikan ini yang mau kita gaungkan, kita angkat, kita bicarakan. Satu kaidah begini. Ya, ini ada satu kaidah begini. Cukuplah keburukan itu hilang dengan tidak dibicarakan. Cukup tidak dibicarakan. Maksudnya bagaimana? Kita di Indonesia seringkali hal-hal yang remeh karena terlalu dibicarakan akhirnya itu menjadi terkenal, viral, istilah orang Indonesia. Itu diucapkan oleh semua orang, bahkan ya, hampir semua orang mengucapkan itu. Ya, itu kita begitu keadaannya. Ada istilah kamu nanya. Itu waktu masih viral-viral, tanya mau kemana Dek, ditanya kamu nanya. Ini luar biasa. Kemaksiatan, keburukan itu sebenarnya tidak ada sekolahnya, itu tidak ada universitasnya. Padahal yang lain untuk jadi orang hebat itu banyak sekolahnya, bahkan universitasnya pun ada. Akan tetapi media sosial, semua media-media angkat itu, sehingga orang yang tidak terfikirkan dengan perkara tersebut tiba-tiba oh ini bisa dijadikan contoh, ini bisa dijadikan contoh. Makanya Allah kasih begini, Allah kasih kita tips untuk amal kebaikan kita bagus, bertambah. Bagaimana caranya? Dan Allah berjanji sendiri Allah akan perbaiki amal soleh kita. Begini bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Di dalam ayat ini Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kalian mengucapkanlah ucapan perkataan yang baik, perkataan yang jujur, yang benar. Dan janji Allah kalau ini kita ucapkan, perkataan-perkataan baik kita ucapkan, kita gaung-gaungkan, Allah berjanji yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan di akhir ayat ini Allah tutup dengan perkataan begini, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, faqad faz, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan, fauzan 'azima, kemenangan yang agung, kemenangan yang mulia. Maka hadirin, ternyata kalau kita mau menang dalam hidup kita, cukup taatilah Allah, taatilah Rasul. InsyaAllah kita akan selamat, kita akan menang dimanapun kita berada. Tertinggal ataupun merasa kalah, merasa tidak berhasil dalam hidup kita, sebenarnya keberhasilan sesungguhnya dalam Islam adalah ketika kita mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasulullah, itu sudah berhasil kita insyaAllah, apapun keadaan kita. Karena kondisi hidup saat ini, keadaan hidup itu adalah salah satu takdir skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Beda-beda kita. Tidak akan mungkin kita selamanya ataupun semuanya bisa satu profesi ataupun satu keadaan kaya semua. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Itu keadaan Allah sudah buat sedemikian rupa. Ada orang yang kaya dan bahasa Al-Qur'an itu cukup, bukan miskin ya. Wa annahu huwa aghna wa aqna, dan dialah yang membuat kalian kaya. Jadi kaidah yang kita pernah mungkin kami sampaikan adalah selama manusia itu hidup, ya, selama rezekinya masih ada, maka manusia tersebut akan tetap hidup, walaupun keadaannya mungkin kita lihat pas-pasan. Karena memang keadaan pas-pasan ini, keadaan apa namanya itu, kelihatan kurang. Itu sebenarnya pandangan manusia saja. Hakikatnya semua manusia sama, makannya sama, pakaiannya pun cuma satu dia pakai. Orang kaya kemudian dia makan nasi sebakul, tidak mungkin. Ya. Kemudian maka hadirin jamaah subuh, jamaah ngopi ngaji rahimakumullah. Keadaan hidup manusia ini yang membuat nikmat adalah ketika manusia tersebut bisa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mampu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang dia rasakan itu bermanfaat buat dia, walaupun nampaknya susah dalam hidupnya. Maka hadirin, orang kaya, orang miskin itu adalah anggapan kita saja. Pada hakikatnya sama semua perasaannya. Karena kita hidup ini, perasaan ini Allah sudah buat bahagia, susah, senang, semuanya sama sebenarnya. Ketika orang kaya, misalnya harta mungkin yang kita lihat, dia punya Alphard, dia punya rumah bertingkat, dia punya usaha yang luar biasa. Tapi kita tidak lihat di balik harta dia itu mungkin yang puluhan miliar, ada hutang dia ratusan miliar. Kita tidak tahu itu. Jadi sehingga hadirin yang mulia, kadang-kadang pandangan manusia ini ditipu. Makanya Allah ingatkan, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali permainan dan senda gurau belaka. Maka hadirin, satu demi satu manusia akan pergi meninggalkan dunia ini, dan itu satu hukum pasti yang kita semua pasti alami. Maka hadirin jamaah ngopi ngaji rahimakumullah, sebelum itu terjadi kepada diri kita, jadilah orang yang cerdas. Nabi sudah ingatkan, jadilah orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu siapa, kata Nabi? Orang yang telah mempersiapkan, banyak mengingat kematian, lalu mempersiapkan bekalnya untuk kematiannya. Maka apapun hari ini aktivitas kita niatkan untuk ke sana. Karena kalau kita niatkan untuk hidup di dunia, oh susah kita. Kenapa? Dunia ini sebentar saja, Bapak Ibu. Dunia ini sebentar saja. Hari ini orang yang masih sehat-sehat, jangan tertipu dengan kesehatannya. Karena syarat mati itu tidak mesti sakit. Hari ini yang masih muda, jangan tertipu dengan masa mudanya. Karena syarat mati itu tidak mesti tua. Dan itu kita sudah lihat sendiri depan mata kita, banyak orang ya sehat-sehat tapi tiba-tiba meninggal. Macam-macam keadaannya.
lagi olahraga, lagi di jalan, dia sehat-sehat tapi tiba-tiba ditabrak mobil mati. Nauzubillah. Maka hadirin, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini Allah sudah ingatkan untuk kita syukuri. Dan janji Allah kalau kita bersyukur Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita semua. Makanya dalam berumah tangga misalnya Bapak Ibu, bagaimana supaya rumah tangga kita awet dan terus lanjut, maka kita diingatkan untuk mensyukuri semua nikmat yang ada dalam berumah tangga. Kita bersyukur kita punya istri, punya anak, kita syukuri itu. Kita didik mereka dengan baik, itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat nikmat tersebut terputus, bahkan bisa jadi begitu. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu, ada orang bercerai itu bukan karena bukan karena nikmat tersebut ataupun perempuan tersebut bukan jodohnya. Boleh jadi itu jodohnya, akan tetapi karena dia tidak bersyukur Allah putus, Allah ambil itu. Makanya hadirin jamaah subuh jamaah ngopi ngaji rahimakumullah. Kesyukuran ini adalah salah satu bentuk, salah satu cara untuk mempertahankan nikmat pada diri kita dan cara untuk membuat nikmat yang sudah ada menjadi berkah, menjadi bertambah kebaikannya. Sehingga hadirin jamaah ngopi ngaji rahimakumullah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kelak di akhirat akan ditanya, "Tsumma latusaluna yawma idzin 'anil na'im." Maka ketika hidup Allah sudah ingatkan, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Jangan sampai kita hanya sibuk berlomba-lomba mengumpulkan harta, menghitung-hitung, lalu kemudian kata Allah kita akan mati, hatta zurtumul maqabir, kita akan sampai masuk ke dalam kubur baru sadar, oh ternyata semua yang saya kumpulkan tidak saya bawa mati. Yang kita bawa mati adalah yang telah kita infakkan, yang telah kita sedekahkan, yang telah kita makan. Kalau kita bawa dalam ketaatan, kita bawa ke tempat-tempat kebaikan, maka itu insya Allah akan menjadi amal, akan setia menemani kita sampai di akhirat nanti. Mungkin itu pengantar dari kami. Tapi Ustaz, silahkan mungkin ada yang tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak, Ibu, jamaah ngopi ngaji pada subuh hari ini. Alhamdulillah kita sudah berada di tengah-tengah bersama-sama untuk mengikuti acara ini, ya tentunya yang telah kita dengarkan masalah bagaimana kita menghadapi kehidupan kita ini, ya tentunya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ini petunjuk-petunjuk agar kita ini bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Tentunya ketika kita mendengar nasihat mengatakan bahwasanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Artinya kesyukuran itu berbentuk seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, yaitu wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kesyukuran yang seharusnya kita pikirkan adalah bagaimana kita mendahulukan akhirat itu dahulu, ya. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai kita balik-balik, ya. Kita mensyukuri apa yang kita miliki, karena kita terlalu banyak mengejar dunianya, sehingga akhirat itu kita lupakan. Nah, inilah yang kadangkala kita lihat di mana-mana orang banyak melalaikan ini, ya. Orang waktu ibadah atau waktu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia masih masuk dengan dunianya, ya. Akhirnya ketika menemui ajal itu, ya dikatakan bahwasanya mereka akan menyesal, ya. Ya Allah, seandainya aku dijadikan sebagai lumpur ataukah yang diinjak-injak oleh manusia itu lebih bagus daripada saya sekarang ini, bagaimana, ya. Nah, ini yang kadang-kala kita tidak sadari, ya.
kita kadang-kala melalaikan mendahulukan dunianya daripada akhiratnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura mengatakan, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Yang artinya barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat. Jadi jelas ya, bahwasanya kita senantiasa harus memahami bahwasanya dunia ini sementara saja. Jadi yang kekal adalah akhirat itu sendiri. Tapi kadang-kala kita ini sudah merasa bahwasanya ketika kita mengejar dunia itu seolah-olah dunia itu sudahlah tujuannya. Padahal tujuan akhir kita ini adalah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di akhirat. Ya mungkin kelihatannya kita ini ya dalam keadaan tidak mapan di dunia ini, ya tetapi ya yang kita inginkan adalah bagaimana kita ini senantiasa bahagia ya di akhirat kelak. Maka dari itu tujuan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya itulah ya, ketika kita mendahulukan dunia tentunya ya akhirat itu akan menjadi nomor 2. Padahal Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'an itu mengatakan bahwasanya ingatlah akhiratmu ya. Karena akhirat itu akan mengekalkan kamu ya. Bukan berarti kita ya hidup di dunia ini ya cuma apa namanya seolah-olah orang mengatakan kamu ini ya kalau pikir akhirat saja ya tidak ada yang jadi di dunia ini. Kadang-kala begitu. Hanya kadang-kala orang kalau di pasar ya kita lupakan akhirat, ataukah di mana-mana kita lupakan akhirat. Akhirnya apa yang kita lihat ya, ketika orang-orang banyak melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran-gambaran orang yang sangat mementingkan dunianya. Maka dari pada kesempatan subuh hari ini tentunya kita sama-sama belajar dan mendengar ketika nasihat itu baik ya, kita jadikan sebagai renungan kita untuk senantiasa mendahulukan, memprioritaskan mana yang lebih kita pentingkan daripada kehidupan yang kita jalankan, sehingga kita ini mengharapkan berdoa setiap saat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentunya ketika kita bahagia di dunia itu kita tidak menjadikan akhirat itu sebagai pilihan yang kedua, tetapi adalah pilihan yang pertama. Mungkin itu yang saya sempat sampaikan. Mungkin ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kami ingatkan juga mungkin hari ini adalah Jumat pertama di tahun baru Hijriah. Jumat pertama di tahun 1445 Hijriah. Jadi Bapak Ibu, kita di tahun baru ini mestinya punya target yang harus kita capai. Minimal ada amalan andalan lah, ada amalan andalan. Walaupun itu sedikit, tapi istiqomah, usahakan. Dan kami ingin mengajak kepada kita semua untuk kembali lagi banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Walaupun sesempatkan ya tidak terlalu banyak, tapi usahakan setiap harinya usahakan berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kelak di yaumul qiyamah, kata Nabi, yang paling berhak, yang paling mantap memberikan syafaat itu adalah Al-Quran. Kata Nabi, bukan Nabi, bukan malaikat. Kenapa? Karena Nabi dan malaikat adalah makhluk, sedangkan Al-Quran adalah kalamullah. Maka dia sangat besar kemungkinan, bahkan dia paling utama syafaatnya. Maka kita harapkan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Makanya Nabi SAW itu sangat menganjurkan kita sebagai umatnya. Itu luar biasa keutamaan Al-Quran itu. Kita disuruh untuk menghafalkan misalnya surah Tabarak. Surah Tabarak alladzi biyadihil mulk. Itu kata Nabi 30 ayat saja. Dan kita lihat syafaat li rajulin hatta ghufiralah. Jadi kata Nabi, dia akan memberikan syafaat kepada pembacanya, penghafalnya.
hatta ghufirlah, sampai dia diampuni. Maka ini luar biasa, salah satu amalan, salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi penyebab kita akan diberikan syafaat. Kemudian apalagi banyak, termasuk surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini luar biasa, kita dianjurkan untuk membacanya di hari Jumat oleh Nabi. Istimewaannya banyak, di antaranya kita akan diberikan cahaya dari satu Jumat ke Jumat selanjutnya. Insya Allah dengan cahaya tersebut kita bisa mengenali kebaikan dan lalu kita bisa mengamalkannya. Mungkin itu ngopi ngaji kita pada subuh hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua, terkhusus untuk kedua anak-anak kita yang baru lolos dari polisi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam hidupnya. Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Allah beri hajatnya segera dikabulkan, dan kita semua yang hadir pada subuh hari ini pun sama. Harapan kita semoga Allah Ta'ala kabulkan hajat-hajat kita, senantiasa istiqomah dalam kebaikan sampai datang kepada kita kematian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر لا تدع علينا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Silakan dinikmati. Terus tadi terlalu sini ada 4. Oh, well video pas dalam. Pas sudah ini. Dia dua dulu. Alhamdulillah. Cari yang paling muka juga. Cari momen paling jelek muka aku baru di foto. Cari muka terus. Ini saya cari mukanya. Jam yang paling lambat. Terlambat untuk balik layar tuh. Jadi apa sih aja kenapa sih layar? Besok nanti apa sih layar lo layar lah. Terima kasih banyak. Ya, mantap pagi. Kalau itu sampainya luar biasa. Semangat saja, cepat berkah itu selalu ada.
Ini langsung. Wawancara ya. Assalamualaikum.